إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat afiat, nikmat taufik hidayah, nikmat iman Islam, nikmat ihsan insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian bulanan daripada pembacaan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dipandu oleh kitab Riyadhus Shalihin kumpulan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam bab taubat, bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pembahasan tentang taubat. Di pertemuan kemarin kita sudah dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana di ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bertaubat kepadanya. Di ayat-ayat tersebut kita dengar bahwasannya Allah terang-terangan mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta dengan orang yang suka bertaubat. Jadi pengen dapat cintanya Allah, maka sering-sering kita bertaubat. Jadi sebetulnya untuk umat Nabi Muhammad SAW itu gampang sekali mendapatkan kecintaan Allah. Gampang. Tidak susah. Kenapa tidak susah? Karena Allah sebutkan bagaimana caranya. Allah tidak mengatakan cintai aku kemudian Allah diam. Allah tidak mengatakan kalian harus mendapatkan kecintaanku, dan Allah tidak kasih tahu ke kita bagaimana cara mendapatkan kecintaan Allah. Allah kasih tahu.
pengen kalian dapat cintaku, maka begini, lakukan ini. Nabi juga kasih tahu, pengen kita memadamkan kemurkaan Allah, biar Allah nggak marah, lakukan ini. Jadi ini termasuk contoh spesialnya, luar biasanya kedudukan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita alhamdulillah di mata Allah Subhanahu wa taala. Pengen Allah tidak marah sama kita, tinggalkan perbuatan ini. Pengen Allah cinta kepada kita, lakukan apa yang Allah sebutkan. Salah satunya di Al-Quran yang Allah sebutkan, yuhibbut tawwabin. Allah cinta dengan orang yang suka bertaubat. Allah cinta dengan orang yang suka bertaubat. Kita kalau udah dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusan kita gampang. Semua yang kita terima dari Allah akan enak di mata kita. Kita cinta sama Allah, terus Allah mencintai kita, sudah enak hidupnya. Karena cintanya Allah tidak sembarangan, setiap hamba bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, di hadis pertama yang tadi kita baca, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, demi Allah, aku ini, kata Nabi, setiap harinya istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah minimal 70 kali, kata Nabi. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang tidak ada dosa, termasuk akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita yakini bahwasanya seorang Nabi, baik sudah dilantik atau sebelum dilantik oleh Allah, itu maksum. Maksum itu maksudnya artinya terjaga dari perbuatan dosa, baik sudah jadi nabi atau belum jadi nabi. Itu semua nabi, dari Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar cerita ada nabi yang maksiat, maka harus kita yakini itu bukan maksiat seperti yang kita pikirkan. Apa ibu-ibu contoh cerita nabi melanggar perintah Allah? Ya paling terkenal cerita ada nabi kayaknya melanggar perintah Allah, Nabi Adam. Semua kita tahu cerita Nabi Adam. Bahkan karena Nabi Adam penyebab kejadian tersebut, kita akhirnya turun ke muka bumi ini. Allah ceritakan di beberapa tempat dalam Al-Quran bagaimana Nabi Adam melanggar perintah Allah. Ulama ketika mentafsirkan ayat-ayat tersebut, mereka menggabungkan semua dalil yang ada, sehingga terkumpullah dari semua dalil itu, ternyata itu Nabi Adam bukan sengaja melanggar perintah Allah, tapi terjadi kesalahpahaman. Nabi Adam salah paham ketika Allah memerintahkan, wahai Adam, jangan makan buah khuldi. Allah tidak ngomong buah, jangan makan buah dari pohon ini. Itu ayatnya di Al-Quran. Ini salah satu takwilannya. Kata Allah, jangan makan dari pohon ini, buah dari pohon ini. Nabi Adam pahamnya pohon yang ada di dekatnya, tapi bukan semua jenis dari pohon itu. Dimanapun pohon ini berada, buahnya tidak boleh kau makan. Bukan itu yang dipahami Nabi Adam. Yang dipahami Nabi Adam, misalkan jangan makan pohon di samping bangunan TPA ini, pohonnya pohon mangga misalkan, jangan makan buah mangga di pohon yang samping TPA. Nabi Adam pahamnya cuma dari pohon ini.
Tapi kalau buah mangga dari pohon yang lain, di tempat yang lain, boleh aku makan. Nah, begitu. Maka dimakanlah oleh Nabi Adam. Ternyata ketika Nabi Adam makan, Allah marah, Allah murka, ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skenario cerita memang yang Allah susun agar Nabi Adam turun ke muka bumi ini. Cuman bukan terang-terangan Adam melanggar perintah Allah. Nah, jadi semua cerita yang ada di dalam Al-Quran seakan-akan Nabi melanggar perintah Allah, itu ada takwilannya, ada pemahaman yang jelas yang disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa begitu? Karena di dalil-dalil yang lain banyak disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya seorang nabi itu pasti maksum, tidak akan melakukan maksiat. Apalagi nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari masa mudanya udah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika beliau ingin memasuki umur-umur dewasa, yang biasanya orang di masa muda itu suka melanggar, ya, biasanya yang muda itu yang suka maksiat. Makanya tadi maghrib pas mau ke sini kita lihat di jalan yang mau ke masjid itu orang tua semua. Nah, yang mau ke masjid orang-orang tua udah. Mana yang muda jalan ke masjid? Yang muda belum senang sama masjid. Karena memang masa muda itu masa-masa yang liar. Makanya Nabi besar Muhammad SAW, beliau salah satu arahan dari Nabi untuk anak muda yang sudah mampu baik dari kesehatan atau ekonominya untuk menikah kata Nabi. Kadang ada orang duitnya banyak, badannya sehat, mukanya ya lumayan, laku pasti, bukan nggak laku, tapi nggak kawin-kawin. Itu tidak dianjurkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah kata, ada yang belum kawin, insya Allah kawin. Insya Allah dapat istri yang salihah, amin ya Rabb. Insya Allah. Jadi anak muda, tentunya yang masih muda, ya, itu syu'batun minal junun. Ada pepatah yang mengatakan anak muda itu setengah gila. Kenapa setengah gila? Karena tingkah lakunya itu nggak pakai mikir. Siapa yang suka ugal-ugalan naik motor, ngawur kalau naik motor, misalkan ngebut-ngebut, anak muda. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW ingin memasuki umur masa muda, itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dibelah dada Nabi dan ditambahkan lagi cahaya oleh Allah. Kita kalau baca kitab sejarah akan kita dapatkan cerita Nabi itu dadahnya pernah dibelah oleh Allah. Bukan Allah mengeluarkan kotoran dari dada Nabi, tidak, hati Nabi bersih, tidak ada kotoran dari lahir. Tapi Allah ingin menambahkan cahaya demi cahaya yang bertahap, biar tubuh Nabi, jasmani Nabi mampu menampung cahaya tersebut. Makanya ulama mengatakan dalam kitab sejarah, dada Nabi itu dibelah sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika beliau berumur 3 atau 4 tahun, sewaktu masih disusui oleh atau masih diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Kemudian yang kedua, kapan? Yang kedua ketika beliau mau masuk umur dewasa, baligh. Itu dadanya dibelah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika beliau mau dilantik oleh Allah, umur 40 tahun.
Yang keempat, ketika beliau mau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 kali. Ketika masih diasuh oleh Siti Halimah, umur beliau 3-4 tahun. Yang kedua, ketika mau masuk ke umur balik, umur anak muda. Yang ketiga, ketika mau dilantik oleh Allah menjadi nabi, umur 40 tahun. Yang keempat, ketika mau di-Isra Mi'rajkan. Ini tahapan yang Allah bersihkan, Allah tambahi cahaya untuk hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dijaga sama Allah. Makanya Nabi besar Muhammad di masa mudanya, Nabi cerita. Kata Nabi, dulu aku pas masih muda, pernah, kata Nabi, 2 kali ingin hadir ke tempat-tempat yang melalaikan. Nabi cerita. Dan Nabi ceritakan juga bagaimana Allah menjaga beliau. Kata Nabi, suatu hari di Mekah ada pernikahan. Biasa orang nikah malamnya, kalau sekarang istilahnya dangdutan. Ini dari zaman jahiliyah sudah ada. Jadi dangdutan, musik-musikan yang di situ banyak maksiat, itu termasuk adat jahiliyah. Adat jahiliyah. Kata Nabi, aku waktu itu lagi ngembala kambing di luar kota Mekah. Dengar suaranya itu, pengen hadir, kata Nabi. Aku masih muda, jiwa mudanya Nabi pengen hadir. Namun kata Nabi, ketika aku baru masuk ke kota Mekah, tiba-tiba ngerasa capek badan ini. Akhirnya kata Nabi, istirahat dulu lah, duduk sebentar, nongkrong di depan rumah orang, senderan. Tahu-taunya ketiduran. Bangun-bangun, kata Nabi, sudah kena panasnya terik matahari Mekah. Waduh, udah selesai. Gak jadi, kata Nabi. Berapa hari setelahnya akan aku ulangi itu. Ada kawinan lagi, ada orkesan lagi, ada dangdutan lagi. Nabi pengen hadir. Sama kasusnya. Nabi lagi di luar kota Mekah karena Nabi kerjanya sebelum jadi Nabi ngembala kambing. Dan kata Nabi Muhammad, setiap Nabi yang Allah utus pasti pernah mengembala kambing. Setiap Nabi yang Allah utus pasti pernah mengembala kambing. Yang kedua sama, kata Nabi. Aku masuk kota Mekah, duduk sebentar, ketiduran lagi. Bangun-bangun sudah matahari, udah panas, sudah selesai. Dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah habis itu, kata Nabi, nggak ada niat pengen lagi. Karena beliau merasa kayaknya nggak gampang untuk ke tempat tersebut. Ini penjagaan Allah untuk Nabi. Sebelum Nabi dilantik oleh Allah. Apalagi ketika beliau sudah dilantik oleh Allah. Bahkan Allah dalam Al-Quran mengumpamakan. Kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata Allah, umpama kamu punya dosa, wahai Muhammad, maka dosamu itu sudah diampuni oleh Allah, baik dosa yang sudah kau lakukan atau dosa yang belum kau lakukan. Jadi jangankan, ini Allah ini menyebut, Allah menfirmankan ayat ini untuk menunjukkan mustahil Nabi berbuat dosa. Jadi umpama Nabi ada dosa yang belum dilakukan saja, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak ada dosa itu para Nabi. Yang nggak ada dosa para Nabi. Selain Nabi, tidak mustahil untuk maksiat. Baik itu sahabat, atau itu tabi'in, atau mereka ulama. Bahkan para wali pun merasa mereka banyak dosa di hadapan Allah. Jadi kalau sekelas Nabi besar Muhammad, seharinya itu paling sedikit istighfar sebanyak 70 kali, maka kita paling dikit harus berapa kali berarti? Tapi yang diinginkan oleh Nabi dan yang diinginkan oleh Allah bukan hanya istighfarnya saja. Bukan cuman pegang tasbih, astagfirullah, astagfirullah, mangguk-mangguk, tapi tidak merasa ada dosa. Yang
ingin Nabi kita rasakan pesan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita ini harus selalu merasa punya dosa, banyak kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi buat apa kita istighfar tapi kita tidak merasa punya dosa? Buat apa kita banyak istighfar tapi dengan istighfar tadi kita makin sombong misalkan? Bukan itu yang Allah inginkan. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kenapa Nabi istighfar? Beliau tahu beliau tidak ada dosa. Kalau kita aja tahu apalagi Nabi. Ayat itu Allah turunkan khitabnya yang Allah ajak bicara Nabi Muhammad. Nabi tahu Nabi nggak ada dosa. Tapi kenapa beliau istighfar? Nah ini apa namanya pesannya itu di sini. Kenapa beliau istighfar? Kenapa beliau selalu bertaubat kepada Allah? Padahal beliau tahu beliau tidak punya dosa. Karena Nabi itu selalu merasa kurang di hadapan Allah. Itu. Selalu merasa kurang untuk menjadi hamba Allah yang sempurna. Padahal beliau adalah Muhammad al-Insanul Kamil. Beliau adalah Muhammad manusia yang sempurna. Nabi itu manusia sempurna. Kalau kita mau cari orang sempurna, maka itu cuma ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Ayah dari guru kami, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau punya satu karangan yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad manusia yang sempurna. Itu di kitab tersebut Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki menyebutkan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya Nabi sempurna, nggak ada contohnya, tidak. Beliau sebutkan kesempurnaan Nabi di postur tubuhnya, kesempurnaan Nabi di kecerdasan Nabi Muhammad, kesempurnaan Nabi di akhlaknya, waduh luar biasa. Kesempurnaan Nabi pada imannya, pada ibadahnya, kesempurnaan Nabi ketika menjadi kepala rumah tangga, sempurnanya Nabi ketika menjadi guru untuk para sahabatnya, sempurnanya Nabi ketika jadi pembisnis, sempurnanya Nabi ketika jadi pemimpin negara, sempurnanya Nabi ketika jadi panglima perang. Ini Abuya sebutkan semua. Dan beliau kasih contoh semua. Makanya pengen baca, ada terjemahannya itu. Diterjemahkan oleh organisasi alumni Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Judul kitabnya Muhammad Manusia Sempurna. Contoh-contoh kesempurnaan Nabi Muhammad. Tidak ada kurangnya. Tidak ada kurangnya. Makanya jangan takut untuk berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad. Jangan takut kita untuk berlebihan dalam memuji, menyebut kelebihan Nabi Muhammad. Karena pujian kita tidak ada seujung kuku dibanding kemuliaan, kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi masih istighfar. Masih beliau minta maaf kepada Allah. Masih beliau merasa kurang di hadapan Allah. Karena itulah yang Nabi inginkan. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi wali alim terkenal, beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Hikam, kata beliau, rubba maksiatin awrasat dhullan wankisara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Ini dalam kitab Hikam beliau. Kata beliau, terkadang ada maksiat. Orang habis melakukan maksiat, melanggar perintah Allah. Akan tetapi, perbuatan maksiat tersebut menjadikannya merasa hina di hadapan Allah. Habis maksiat, dia jadi ngerasa hamba yang paling hina di hadapan Allah dan di hadapan semua makhluk Allah. Ngerasa paling hina. Artinya nggak sombong, nunduk kepalanya, malu.
kepada Allah dan ngerasa paling hina ketika kumpul dengan umat muslimin, maka kata beliau, maksiat tersebut lebih baik daripada taat, amal baik, ibadah, tapi menimbulkan sifat sombong. Jadi kadang ada maksiat yang lebih baik daripada amal taat. Ini sesuatu yang aneh. Maksiat bu, maksiat pak, melanggar perintah Allah, tapi lebih baik daripada orang yang misalkan sholat, orang yang melaksanakan ibadah haji. Kenapa bisa begitu? Karena hasil dari keduanya berbeda. Maksiat tadi menyebabkannya tidak menjadi sombong, sedangkan ibadah yang dilakukan oleh orang satunya menyebabkan dia jadi sombong. Tapi ini bukan anjuran untuk maksiat ya, bukan. Oh, bukan beliau nganjurin kita maksiat, tidak. Beliau ingin menyampaikan bahwasannya setiap hamba pasti pernah melakukan maksiat. Tidak ada yang sempurna kecuali Nabi. Pasti. Nah, kata beliau, jangan putus asa ketika maksiat. Jangan kita kecil hati ketika maksiat. Karena yang penting setelah maksiat kita mau bertaubat kepada Allah. Merasa hina di hadapan Allah, merasa banyak kurang sama Allah. Seperti yang dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memperbanyak istighfar gitu. Jadi yang ingin Nabi sampaikan kepada kita bahwasanya kita merasa kita ini hamba yang selalu kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, kita banyak amal, kita banyak ibadah, selangit ibadah kita tetap tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa dikatakan kita sudah sempurna di hadapan Allah. Terjadi, Nabi menceritakan, nanti kata Nabi di akhirat ada satu orang dari Bani Israel. Ini orang ibadah sudah sebanyak 500 tahun selama dia hidup. Ibadahnya 500 tahun. Tak nanggung-nanggung. Ketika ingin dimasukkan oleh Allah ke surga, Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku, kata Allah. Dengan rahmatku. Dengan kasih sayangku. Dengan kelebihanku, kata Allah. Ini hamba protes. Kata hamba tadi, ya Allah, aku ini ibadah 500 tahun. Bukan sebentar, 500 tahun. Kenapa aku tidak masuk surga dengan amalku, ya Allah? Ini kata orang tadi. Kenapa enggak masuk surga dengan amalku? Kenapa aku masuk surga dengan rahmatmu? Aku ibadah 500 tahun. Apa jawab Allah, wahai hambaku, kalau kau mau masuk ke surga dengan amalmu, berarti harus dihitung semua. Nikmat yang aku berikan kepadamu, itu harus dihitung, ditimbang dengan amal ibadahmu selama 500 tahun. Mana yang lebih berat? Kalau lebih berat amal ibadahmu 500 tahun, kau masuk surga. Kalau yang lebih berat nikmat-nikmatku, maka ibadahmu tidak ada hitungannya, kau masuk neraka. Ditimbang sama Allah. Allah perintahkan malaikat untuk menimbang satu nikmat dulu. Bukan semua nikmat. Satu nikmat, yaitu nikmat penglihatan. Nikmat bisa melihat. Kata Allah, timbang itu aja dulu deh. Tidak usah banyak-banyak. Satu nikmat, yaitu nikmat bisa melihat, Allah timbang dengan amal ibadah 500 tahun, itu lebih berat nikmat satu nikmat, itu nikmat memandang, daripada ibadah 500 tahun. Kata Allah, wahai hambaku, mau dilanjut? Ini baru satu sudah kalah. Sudah, kata Allah, masukkan dia ke neraka. Akhirnya hamba tadi minta maaf sama Allah. Ya Allah, maafkan aku, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu, ya Allah. 500 tahun ibadah kalah dengan satu nikmat memandang. Apalagi kalau dibandingkan dengan semua nikmat.
Maka yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian mau hitung nikmat Allah, itu nggak akan bisa kalian hitung, nggak ada putusnya. Inilah yang menyebabkan Nabi merasa selalu kurang di hadapan Allah, sehingga beliau banyak istighfar kepada Allah. Beliau melihat banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Beliau dipilih sama Allah jadi makhluk termulia, semua untuk Nabi Muhammad. Gara-gara itulah beliau makin banyak istighfar. Ini menunjukkan hamba yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah di Al-Quran juga firmankan, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Dikit, tidak banyak. Yang pandai bersyukur sedikit, kata Allah. Ini Allah yang ngomong. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk hamba sedikit tersebut yang pandai bisa bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita bisa bersyukur kepada Allah, paling tidak kita akan meniru Nabi Muhammad SAW. Kita akan merasa banyak kurang di hadapan Allah. Ketika iblis Allah usir karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, itu iblis minta izin sama Allah biar hidup punya umur yang lama sampai hari akhir. Allah kasih. Iblis minta izin sama Allah untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Allah izinkan. Ini semua atas izin Allah. Atas izin Allah. Makanya tipu daya setan atau iblis itu tidak kuat. Allah katakan di dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kata Allah, tipu daya setan itu lemah. Kita kalau ngerasa dibikin sesat atau was-was oleh setan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur setannya. Tapi tipu daya dari hawa nafsu, dari diri kita sendiri, itu yang susah. Makanya memerangi setan gampang, lawan hawa nafsu susah. Itu kata Nabi. Melawan hawa nafsu lebih susah daripada melawan setan. Nah, ini iblis ketika Allah usir, dia nyebutkan planning apa yang akan dia lakukan di hadapan Allah. Setelah Allah izinkan, dia sebutkan apa yang akan dia lakukan. Kata dia, ya Allah, aku akan sesatkan anak keturunan Adam. Aku la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Di surat Al-A'raf Allah sebutkan ini. Kata iblis, ya Allah, aku akan sesatkan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya dari segala penjuru aku akan usaha untuk menyesatkan Bani Adam. Makanya iblis itu nggak pernah putus asa untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Sampai ruh keluar dari jasad, iblis tetap akan menyesatkan anak keturunan Adam. Kemudian dia lanjutkan planningnya tadi, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kamu tidak akan dapatkan banyak dari anak keturunan Adam yang pandai bersyukur. Iblis tidak niatnya bukan menjadikan orang gak banyak sholat, bukan. Iblis tidak mengatakan kepada Allah, aku akan jadikan anak keturunan Adam banyak yang berzina, bukan. Banyak yang maling, bukan. Kalau itu cuman itu aja. Iblis nggak ngomong sama Allah, aku akan jadikan anak keturunan Adam banyak yang tidak berzakat, bukan. Satu yang iblis sebutkan, aku akan bikin mereka, ya Allah, tidak banyak yang bisa bersyukur kepadamu. Itu. Jadi oncaknya itu di situ kuncinya, bersyukur. Karena orang ketika dia tidak bersyukur kepada Allah, nggak akan sholat, nggak akan puasa, nggak akan zakat, tidak akan sedekah, akan maksiat, akan mencuri, korupsi, semua. Puncak dari kemaksiatan hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya itu yang dituju oleh iblis.
Kau tidak akan dapatkan mereka banyak yang pandai bersyukur ya Allah. Kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Silahkan kata Allah, tapi hamba-hambaku kau tidak akan bisa menggoda mereka. Siapa hamba yang Allah maksudkan di sini? Di ayat lain Allah jelaskan tadi, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Nah, jadi kalau kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka kita akan selalu beramal, selalu melaksanakan ketaatan yang sudah Allah wajibkan, dan kita akan berusaha selalu mengurangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia yang paling pandai bersyukur? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau banyak istighfar. Kita kadang satu hari nggak ngerasa ada dosa, itu kita kadang begitu. Jangankan istighfar, kadang kita ini merasa ada dosa saja tidak. Lewat sehari, 2 hari, nggak ngerasa ada dosa, anteng aja hidupnya. Dapat musibah baru, ya Allah, sedih dapat musibah. Kalau Nabi tidak, mau enak, mau tidak enak, Nabi selalu istighfar kepada Allah. Kalau dapat musibah baru kita, aku ini ada dosa apa ya? Pakai nanya lagi, gitu kan? Aku ini ada dosa apa ya? Kadang sambil marah sama Allah. Ya Allah, aku ini kurang apa? Hanya kurang padahal. Nah, jadi yang ingin Nabi Muhammad SAW, Nabi ingin kita rasakan, itu adalah kita selalu merasa kurang di hadapan Allah. Pengen Nabi itu, dan semua para ulama pewaris Nabi Muhammad, ketika mereka dipilih sama Allah untuk menjadi kekasih Allah, itu pasti mereka merasa makhluk yang paling hina. Tidak ada wali ngerasa dia sempurna, itu nggak ada. Tidak ada orang yang dekat dengan Allah ngerasa dia sempurna sehingga tidak mau istighfar di hadapan Allah. Kalau Nabi aja istighfar sehari 70 kali, wa fi riwayah, di riwayat berikutnya disebutkan beliau istighfar sehari 100 kali. 100 kali. Jadi ada riwayat yang mengatakan 70 kali, ada riwayat yang mengatakan 100 kali istighfar. Ketika kita istighfar, bertaubat kepada Allah, itu Allah cinta dan senang dengan kita. Di hadis ketiga dari bab ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan, beliau mengumpamakan satu perumpamaan. Kata Nabi, Allah lebih senang ketika melihat seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Jadi Allah itu pengen kita itu taubat, pengen kita itu istighfar, pengen kita itu merendahkan hati di hadapan Allah. Allah ketika memerintahkan kita ibadah, bukan hanya ibadah yang Allah inginkan. Allah itu maha kaya. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyebutkan bagaimana, mengumpamakan bagaimana kekayaan Allah. Kata Nabi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kata Nabi, umpama makhluk dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, bangsa jin dari iblis sampai setan yang terakhir, karena setan juga punya inkarnasi atau generasi yang punya anak keturunan. Itu kata Nabi berkumpul di satu tempat, bangsa jin, bangsa manusia, semua dari nenek moyangnya sampai akhir. Kemudian minta kepada Allah hajatnya, satu-satu punya hajat. Ya Allah, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Satu lagi, semua hajatnya mereka minta. Kemudian Allah berikan satu-satu hajatnya, ma naqasa fi mulkihi syai'. Kata Nabi, enggak berkurang kerajaan, kekayaan yang Allah miliki. Jadi Allah itu zat yang maha kaya. Kekayaan yang Allah miliki tidak akan berkurang dengan pemberian yang Allah berikan. Jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita.
Ketika Allah memerintahkan kita beribadah, bukan hanya ruku sujud yang Allah inginkan, tapi yang Allah inginkan hati kita juga menunduk di hadapan Allah, merasa kurang di hadapan Allah. Itu yang Allah inginkan. Nah, makanya Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis ketiga di bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Nabi mengatakan Allah lebih senang ketika melihat seorang hamba bertaubat kepadanya melebihi senangnya orang, kata Nabi, ini diumpamakan sama Nabi. Umpama ada orang, kata Nabi, dia lagi di tengah perjalanan di gurun pasir, bawa onta, di atas ontanya tadi ya, semua bekalnya di situ. Kemudian di tengah perjalanan ontanya hilang. Ini perjalanan bukan perjalanan kayak sekarang. Enak, gurun pasir, perjalanan yang bisa-bisa mati di situ. Bekal di atas onta, dibawa sama onta, minum, makan semua. Tiba-tiba ontanya kabur, hilang. Bayangkan betapa paniknya ini orang. Nabi ingin kita berpikirnya ke situ. Paniknya kayak apa? Kayak kita kalau di jalan sekarang, misalkan di luar negeri, tasnya hilang, di situ ada HP, ada paspor, ada uang, waduh bingung kan. Sekarang masih gampang, ada tempat untuk mengadu. Kalau di gurun pasir tidak ada tempat untuk mengadu, mau kemana ngelapornya? Kemudian kata Nabi, akhirnya dia putus asa, sudah pasrah, udah aku mati deh di sini. Dia tidur, istirahat di bawah pohon. Kemudian ketika dia bangun tidur, kata Nabi, tiba-tiba ontanya ada di depannya. Orang yang udah putus asa mau mati, tiba-tiba ontanya ada di depan. Kembali itu onta dengan bekal yang masih komplit. Itu senangnya kayak apa, kata Nabi? Waduh, luar biasa. Senang udah nazar macam-macam itu orang pasti. Aku kalau selamat nazar ini nazar. Bangun tidur, ontanya ada di depannya. Datang sendiri. Kata Nabi, Allah lebih senang dari hamba tersebut ketika melihat ada hamba-hambanya yang mau bertaubat kepadanya. Bayangkan. Tentu ini perumpamaan, tidak ada kesamaan. Allah tidak punya hati, makhluk yang punya hati. Ini hanya perumpamaan. Betapa senangnya Allah ketika melihat kita bertaubat kepadanya. Melebihi senangnya orang yang kehilangan onta dan bekalnya, tiba-tiba ontanya datang kembali. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, dari kajian yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, mari ayo kita banyak bertaubat kepada Allah. Paling tidak setiap sholat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil kita resapi banyak kekurangan yang kita miliki, banyak dosa yang kita lakukan atau yang belum kita lakukan. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang Allah inginkan, kita merasa kita hamba yang hina di hadapan Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Kata Nabi, orang yang rendah hati di hadapan Allah, di hadapan manusia yang lain, maka dia akan diangkat kedudukannya oleh Allah. Tapi yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa selalu bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, sehingga dosa kita semua insyaallah diampuni, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma.